Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Pendeta Agus. Selamat pagi, anak-anakku semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu dan anak-anak sudah hadir di ruang Zoom ini. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah persiapan ujian untuk kelas 6. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah keadaan saat ini masih di dalam pandemi, anak-anak, kita bisa melaksanakan ibadah secara online. Tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah kamera mohon untuk diaktifkan. Yang kedua, mikrofon mohon untuk dinonaktifkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Wianto dari GKI Cinere. Dan tema ibadah kali ini adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sebelum kita melanjutkan rangkaian ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita akan bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak. Puji Tuhan, sampai saat ini kita semua masih dapat merasakan kasih sayang Tuhan kepada kita. Bersyukur atas setiap peristiwa kehidupan yang kita jalani. Bersyukur bahwa kita pun masih bisa berjuang. Kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Kita akan masuk Ibadah forum dan jalan. Ibadah persiapan ujian ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Marilah Bapak Ibu, kita dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan selalu hadir buat kita. Tuhan telah merancang kehidupan kita dengan sungguh amat baik. Sebuah masa depan yang indah pun Dia persiapkan untuk kita. Suka, duka, dipakainya untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang kuat. Ujian merupakan proses yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Ujian membuat kita mengerti di mana letak kesalahan kita dan apa yang harus diperbaiki. Ujian juga menjadikan kita menjadi pribadi yang terus berjuang, tak mudah putus asa. Ujian membuat kita dapat melihat dan merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita dalam setiap proses yang kita lalui. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel dalam perjalanan memasuki negeri perjanjian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran 13 ayat 21. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Marilah kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Di dalam perjalanan kehidupan kita sering tergoda. Apa yang menjadi godaan terbesar dalam hidupmu? Godaan apa yang membuatmu semakin jauh dari Tuhan? Bahkan ketika ujian menanti, godaan selalu ada. Apakah itu uang? Atau mungkin prestasi, teman, gadget, game, mencontek, atau malas, putus asa, tak percaya diri, ataupun takut dan sebagainya? Akuilah di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Marilah kita bersama mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan secara pribadi. Kita berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian
Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, bimbinglah kami untuk tidak mudah tergoda, dan kiranya kami semakin menjadi pribadi yang tetap teguh, mau berjuang dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Allah. Dalam pengasihan Tuhan diberitakan kepada kita bahwa pengampunan sudah diberikan kepada kita semua. Bagi setiap kita yang datang dengan penuh penyesalan, tersedia pengampunan dari Tuhan, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Oleh karena hidup kita dari semula ada dalam rencana Tuhan yang baik. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengetahui semua hal, termasuk masa depan kita. Tapi yang Tuhan mau, kita melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Karena itu akan menentukan masa depan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk membimbing langkah kita dalam mempersiapkan diri bahwa Tuhan senantiasa hadir di setiap usaha, perjuangan yang kita lakukan saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian, Kaulah Harapan. Ku dapat jalani
kepada Bapak Pendeta Agus, dipersilakan melayani firman Tuhan. Baik, adik-adik, juga orang tua yang bersama-sama dengan kita saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan, peganglah tangan kami ketika kami akan melangkah. Peganglah anak-anak, ya Tuhan, dengan kekuatan tangan Tuhan, sehingga anak-anak, adik-adik boleh mempersiapkan diri untuk menempuh ujian, suatu tanda di mana Tuhan sendiri memberi kami kepercayaan. Tuhan, tolong ya Tuhan, sehingga melalui persiapan ibadah hari ini, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diberikan hati untuk boleh memahami bahwa kami harus menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha kami. Dalam Kristus Yesus, kami mau berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan, judulnya menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha. Maka saya mengambil dari Amsal 16 ayatnya ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Itu bacaan hari ini. Serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian memperhatikan ada yang namanya 5 jari. Jadi kalau dilihat di slide di situ, itu ada 5 jari. Nah, ada pelajaran berharga dari 5 jari ini. Ada pelajaran berharga yang penting dari 5 jari ini. Nah, 5 jari ini dimulai dari jari yang pertama. Jari yang pertama orang mengatakan ibu jari atau disebut jempol. Nah, ibu jari kalau jadi baik dikasih jempol. Kalau baik dikasih jempol. Adik-adik, mana jempolnya? Tolong kasih jempol. Boleh digambarkan mana jempolnya? Kasih jempol. Nah, jempol adalah saya mau jadi yang terbaik. Saya mau jadi anak yang baik. Saya mau berhasil ujian dengan baik. Itu. Nah, kalau kita mau jadi jempol, di sini adik-adik, berarti harus ada usaha. Harus ada kerja kita. Tapi harus ada doa. Gitu. Jadi yang pertama harus ada yang dikerjakan. Dikerjakan adik-adik sejak kapan? Sejak ini, sejak sekarang ini. Saya bolehkah disebut kira-kira ujiannya berapa lama sih? Berapa lama ujiannya? Ada yang mau menyebut berapa lama sih ujiannya? Pak Sabto mungkin. Halo. 1 minggu, Pak. 1 minggu ujiannya. Nah, ujiannya 1 minggu. Lalu apa yang harus dikerjakan? Nah, belajar. Yang harus dikerjakan yaitu belajar. Buka lagi catatan. Mengingat, menghafal, memahami apa yang sudah kita belajar dan kita harus tahu. Itulah yang harus dikerjakan. Itulah usaha kita. Itulah usaha yang harus dikerjakan adik-adik. 1 minggu ujiannya, tapi belajarnya mulai sekarang. Yang kedua, untuk jadi jempol, ada yang terus didoakan. Didoakan berarti mau minta pimpinan Tuhan.
mau minta pertolongan Tuhan, mau minta penyertaan Tuhan. Tidak bisa pasrah bongkoan Tuhan, pokoknya aku serahin aja lah, udah, pokoknya terserah kamu Tuhan. Tapi kita diminta untuk aktif mempersiapkan diri, aktif mempersiapkan sesuatu saat ujian. Sehingga kalau kita mau jadi jempol, ingat, saat ujian, 1 minggu itu, kita diberi ketenangan, diberi kesehatan, modal utama untuk kita bisa mengerjakan. Sehingga kita bisa fokus, kita bisa pagi, kita sarapan, kita cukup gizi, lalu diberi ingatan yang kuat selain ketenangan. Ingatan yang kuat untuk menangkap apa yang kita baca, keterampilan, rumus-rumus itu. Dan diberi kecerdasan, sehingga diberi kelulusan. Adik-adik, maukah kita jadi jempol? Ibu jari? Nah, itu yang pertama. Pelajaran pertama, filosofi pertama, jempol. Jadilah yang baik. Nah, jari yang kedua. Telunjuk fungsinya untuk apa? Saudara-saudara, siapa yang memberi petunjuk? Yang memberi petunjuk, 1, Bapak, Ibu, Guru. Bapak, Ibu Guru yang sekarang mengajar kalian. Memberikan petunjuk, memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, itu. Nah, petunjuknya mau kita ikuti? Nah, kalau kita mau ikuti, itulah pelajaran yang kedua dari 5 jari tangan. Ada telunjuk. Bapak, Ibu Guru sudah membimbing kamu, sudah mengajar kamu. Kalau saat ini kelas 6, berarti sudah 5,5 tahun, kan? Memberikan petunjuk, memberikan ilmu, memberikan wawasan, memberikan keterampilan. Mari petunjuknya kita ikuti. Tinggal 1 langkah lagi kok untuk ujian. Itu. Maukah petunjuknya kita ikuti? Oh ya, siapa lagi yang memberi petunjuk ya? Nah, di sini dikatakan yang memberi petunjuk yang kedua yaitu Tuhan. Itu. Petunjuknya apa? Firman Tuhan. Petunjuknya apa? Sabdanya. Petunjuknya apa? Petuah-petuah dari Alkitab. Yang membisikkan sesuatu. Yang memberikan sesuatu di dalam hatimu. Misalnya dari kitab Amsal itu ya. Amsal 6 misalnya. Ayat 6 sampai yang ke-8. Hai pemalas yang sering menunda-nunda. Belajarlah kepada semut binatang kecil, tapi binatang kecil itu rajin. Belajarlah dari semut untuk apa? Mempersiapkan sesuatu. Paling tidak mempersiapkan makan, mempersiapkan sesuatu untuk kebutuhan masa depannya saat musim panas. Itu firman Tuhan kan, belajar dari semut, memberi petunjuk. Semut itu kompak loh, saling membantu satu dengan yang lain. Itu memberi salam, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan atau Alkitab, itulah petunjuk yang kedua. Jari telunjuk yang menunjukkan sesuatu yang benar, yang menunjukkan sesuatu yang penting. Ini siapa lagi ya yang memberi petunjuk? Oh, masih ada di sini yang hadir bersama kita. Siapa yang hadir bersama kita? Orang tua. Ayah kita, ibu kita, mami kita, papi kita, itulah memberi petunjuk, memberi arah untuk jadi orang pintar. Mereka adalah memberi petunjuk dengan memberikan bekal-bekal yang praktis.
mencari nafkah. Bapak Ibu, ibu-ibu menyiapkan sesuatu, itulah memberi petunjuk untuk kita. Mari petunjuknya kita ikuti. Itu resep yang kedua dari jari telunjuk. Lalu masih ada lagi. Kita tambah ya, masih ada lagi jari apa ini? Jari tengah. Jari tengah itu yang tinggi. Yang tinggi berarti kita harus melihat ke atas. Melihat ke atas kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia Sang Pencipta yang memberi kita hidup, yang memberi kita nafas setiap hari, yang memberi kita kesehatan setiap hari, yang memberi kita kepintaran itu. Nah, sehingga kalau kita melihat ke atas, mohon kepada Tuhan, memberikan supaya Tuhan memberi kepada kita semangat dan kekuatan untuk melakukan tugas kita menjalankan ujian ini. Lalu saya ingat ketika kita mendaki bukit, itu ada 3 macam orang. Orang yang pertama, yaitu orang yang mengatakan, nggak bisa. Bisa tutup kamera Pak Pendeta Agus. Justru disitulah kita bersama-sama mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, Boleh tutup apakah kamera, Pak saya Agus? terlempar? Boleh tutup kamera Pak Agus agar tidak putus-putus Pak Pendeta. Jaringannya mungkin ya Pak Har, Pak Pendeta. Halo. Apakah Halo. saya terlempar, Bapak Ibu? Sudah jelas Pak Pendeta. Terlempar ya. Tadi sampai yang, maaf ya, saya pakai handphone dulu karena rupanya di internetnya tidak stabil ini. Bapak Ibu berarti tadi baru jari yang tengah ya, gitu ya. Iya Pak Pendeta. Pandang ke atas, lihat Tuhan. Pandang ke atas, bukan lihat saya enggak bisa, saya kalau ngerjain ini enggak bisa. Niscaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Ingat 3 jari sudah ya. Masih mau dilanjut jari yang keempat dan kelima? Masih anak-anak? Masih Pak. Masih? Masih Pak. Oke, kalau masih kita lanjut cari mani. Biasanya untuk cincin. Siapa yang diberi cincin? Untuk yang dikasihi. Untuk orang yang spesial. Adik-adik, anak-anak, kamu adalah yang spesial. Yang disayang Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Yang dikasihi orang tua. Hanya orang yang dikasih, yang diberi cincin. Maka lihat, jari yang keempat. Allah mengasihimu. Karena Allah mengasihimu, maka Allah memberikan potensi, bakat, talenta, kembangkan itu. Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang punya hati. Lalu gimana kalau aku jatuh? Jawabnya seperti bacaan anak yang terhilang di Alkitab.
Ada Bapa di surga yang tetap mempunyai hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi itu tidak bisa hilang. Maka Bapa ini digambarkan pergi mencari anak yang hilang sampai ketemu, sampai yang baik. Ini di sini digambarkan bukan yang menuding, kamu salah, kamu enggak bisa, kamu bodoh. Oh enggak, Bapa di surga adalah Bapa yang baik, yang selalu suka berapa? 24 jam. Anak-anak, adik-adik boleh datang setiap waktu untuk menemuinya. Bapak yang baik ini bukan hanya membukakan pintu, tetapi yang mau berlari. Berlari untuk apa? Tadi baru jari yang ketiga ya, jari keempat ya, jari keempat. Lalu jari yang kelima yaitu jari kelingking. Ini pembawa damai, pembawa perdamaian ini. Coba lihat ketika anak bertengkar musuhan mengulurkan jari kelingking. Bukan permusuhan, tetapi persatuan. Itulah pembawa damai, menyebarkan yang baik. Maka mari anak-anak, kalau kita mau melihat, bawa sesuatu yang indah untuk dikenang. Disitulah kita berada 6 tahun. Ayo kita bawa sesuatu yang indah. Untuk apa? Untuk sekolah kita, untuk persahabatan kita, untuk teman-teman kita. Cepat memaafkan, membawa damai, lalu bawa yang baik, sesuatu itu keluar dari diri kita. Dan itulah filosofi 5 jari. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, kalau begitu ada jari berikutnya. Hadirkan Tuhan dalam setiap usaha. 1, Allah itu baik. Nah, kalau kita mau jadi yang baik, Allah itu baik. Bapak yang murah hati tadi dan penuh dengan kasih. Maka yang kedua, kalau ada telunjuk, itu lihat telunjuk yang menunjukkan, mari kita berlari ke depan dengan bakat talenta kita untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, lalu Allah memiliki rencana indah dalam hidup kita itu. Nah, lalu Allah juga yang memegang kendali atas hidup saya, dan Allah selalu pegang tangan saya. Itu 5 jari. Maka mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tugas belajar itu ngapain? Tugas belajar itu sebetulnya kita baru menyelesaikan yang namanya 6-3-3-4. Apa itu? Itu rumus. Rumus apa? Tugas kita belajar. SD berapa tahun? 6 tahun. Setelah itu lanjut lagi, ya mendaki bukit yang kedua. Bukit apa? SMP. Berapa tahun? 3 tahun lagi. Lalu SMA. 3 tahun lagi. Dan 4 perguruan tinggi. Itulah tugas belajar. Coba kalau dilihat dari slide-nya itu, Bapak Ibu, mari kita lihat. Boleh terus slide-nya? Nah, kita seperti gelas kosong dikasih ilmu. 5 tahun kita di sini dikasih ilmu dan keterampilan. Mari saatnya kita kembangkan potensi diri. Dengan ujian itu, kita mau mengembangkan potensi diri kita. Mari kita lihat berikutnya. Kalau begitu Bapak Ibu guru itu seperti apa? Saya gambarkan seperti pensil. Pensil itu apa? Untuk menulis. Tapi untuk menulis itu satu, harus selalu ditajamkan, diraut. Jadi mendidik di dalam Ulangan 6 itu sebetulnya sama dengan meraut, meruncingkan sehingga bisa digunakan. Maka 5 tahun ini Anda sedang dididik, Anda sedang ditajamkan di tangan guru. Sehingga disitulah kita bisa apa? Ada pertumbuhan, sadari kemajuan itu, sadari pertumbuhan itu. Mari kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat berikutnya, nah mari ujian ini hanya seminggu, tetapi kita berlomba jadi yang baik, berlomba untuk merebut. Merebut apa? Kalau olimpiade di situ, disitulah siapa yang tangguh, disitulah yang akan menang, dapat medali. Kita juga akan merebut selembar kertas kalau digambarkan. Betul ya Pak Harya? Selembar kertas itu disebut surat tanda tamat belajar itu. Maka mari sebagai kesimpulannya. Nah, kalau masih ada waktu, mari dengan usaha kita, rumus itu kita kerjakan. Maka mari disitulah kita untuk terus mengembangkan diri. Bu Anita, lanjut slide-nya.
Nah, resapkan nilai waktu. Franklin berkata, mereka yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kehidupan. Karena waktu adalah bahan baku kehidupan. Maka mari masih ada waktu, kita persiapkan dengan baik dengan mohon pertolongan Tuhan. Kalau begitu yang terakhir ujian itu apa? Berikutnya, mari adik-adik, teman-teman, kekuatanmu apa? Ada 3 kekuatan. Ada orang yang hanya mendengar aja, mendengar jadi ingat. Nah, kalau kekuatanmu itu, mari itu kita terus asah mendengar. Mungkin hanya dengan mendengar orang membaca. Itu dia langsung nyantol. Bapak Ibu guru menerangkan, saya hanya mendengar. Ingat itu. Kalau kekuatanmu aditif, kembangkan itu. Ada yang bukan aditif, saya bisanya melihat tulisan, melihat gambar, kembangkan itu. Nah, ada yang harus melakukan, bukan hanya melihat, tapi harus nulis, harus membuat sketch, lakukan itu. Itulah persiapan kita menjelang ujian, apa kekuatanmu, kembangkan itu. Nah, maka berikutnya, 3 hal yang harus dikembangkan. Kembangkan mental, ingin tahu, cari tahu dengan belajar. Kembangkan kemandirian belajar, itu 3 tipe itu, dan apa yang dominan pada dirimu. Dan akhirnya, mari kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Belajar itu asik, jangan kita hanya puas dengan selembar ijazah. Ijazah saja tidak cukup. Banyak orang mempunyai ijazah, tetapi carilah nilai yang baik. Kalau nilai yang baik, nggak bisa nomor 1, nomor 2 ya lumayan. Pokoknya bukan nomor buncit atau paling belakang. Itu prinsip kita. Lalu persiapkan dirimu dari sekarang, masih ada waktu, masih ada kesempatan, maka pertama-tama apa yang akan engkau persiapkan? Lalu berikanlah tanda cinta kepada orang tuamu yang telah berjerih payah untuk kamu. Kamu lulus ujian, mendapatkan ijazah, berarti disitulah kamu sedang berterima kasih kepada orang tua, kepada guru yang mencintaimu. Lalu teruskanlah itu, bawa nama sekolah keluar dari kelingking tadi. Nah, karena itu masih ada 1 slide lagi. Nah, karena itu, kalau kita mengembangkan, belajar bukan beban, tapi jembatan untuk mengisi bekal di masa depan. Maka tes ujian bukan jadi momen yang menegangkan. Lalu kita stres. Jangan, jadikan itu mengasah wawasan. Mengasah wawasan. Karena dengan ujian kita harus jujur. Lebih baik nilai jujur daripada mencontek. Dan itu yang harus dilakukan. Karena itu mari kita persiapkan semuanya itu dengan baik. Maka tanggung jawab, marilah kita belajar. Belajar itu asik. Jangan pernah membiarkan seseorang datang dengan kepala kosong, lalu mengerjakan soal ujian. Tunjukkan tanggung jawabmu. Belajar cermat, kerjakan tugas dengan tuntas dan dengan jujur. Nilai 6,5 lebih terhormat daripada nyontek dapat nilai yang tidak jujur. Tunjukkan ungkapan syukurmu atas kebaikan hati orang tua dan guru sekolah yang mengasuhmu, jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Mari kita renungkan ini dan mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Belajar itu asik. Mengerjakan tugas ujian bukan yang menegangkan, tetapi itu sebagai sebuah tanda ketika kami mau belajar. Tuhan, tolong kami. Tuhan, ada banyak waktu yang harus kami persiapkan, beri kami ketenangan hati, beri kami juga gairah untuk belajar, beri kami kecerdasan di dalam pikiran, sehingga di situ kami boleh mempersiapkan semuanya dengan baik. Tuhan, kami yakin Engkau yang akan menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ibu. Bu Winda di-unmute dulu. Terima kasih Bapak Pendeta Agus yang telah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu indah ya untuk anak-anak kami dan mengenai filosofi 5 jari. Ya, kiranya anak-anak dapat merenungkannya. Dan terima kasih juga karena dapat memotivasi anak-anak untuk dapat mempersiapkan ujian nanti.
Baik, Bapak Ibu, kita akan berikutnya. Next one. Oke. Nah, anak-anak, kita akan memohon doa restu kepada orang tua dan guru karena keberhasilan kita semua tidaklah luput dari dukungan orang tua dan guru. Doa restu mereka sangatlah penting supaya langkah kita menjadi semakin ringan. Nah, marilah anak-anak kita akan mohon doa restu kepada orang tua, Bapak Ibu guru yang akan diwakili oleh Ananda Aeronatan Halemuan Marpaung. Papa, Mama, dan Bapak Ibu guru, hidup kami tidak luput dari segala kesalahan yang pernah kami lakukan, yang mungkin mengecewakan. Kami memohon maaf atas kesalahan kami. Terimalah wujud hormat dan permohonan maaf kami ini. Saat ini, kami memohon doa restu dari orang tua dan Bapak Ibu guru, agar kami dapat melaksanakan beberapa rangkaian ujian dengan baik. Terima kasih Aeronatan dan anak-anak. Tiba saatnya hampirilah kedua orang tuamu, mungkin juga hubungi guru-gurumu melalui chat atau WA. Mintalah maaf jika ada kesalahanmu yang menyakiti hati mereka. Dan mintalah doa restu untuk bisa menjalani rangkaian ujian akhir dengan baik. Niscaya anak-anak akan merasa tenang dan siap dalam menjalani setiap rangkaian ujian. Keberhasilan akan anak-anak raih dengan usaha, perjuangan, dan penyertaan Tuhan. Silakan anak-anak untuk menghampiri mama papa. Peluk mama papahnya, minta doa restu ya. Ayo, silakan didoakan mama papa. Kasih wejangan untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya, supaya mereka siap nanti menghadapi ujian. Anak-anak menjadi tenang. Ayo, silakan. Andrew.
Terima kasih untuk mama papa yang sudah mendoakan putra-putrinya. Semoga anak-anaknya nanti pada saat mengikuti ujian sudah bisa tenang, dapat mempersiapkan diri. Anak-anak, kita akan mendengar nasihat dan pesan dari orang tua pada anak-anak yang akan disampaikan oleh Bapak Ardi Nugroho, perwakilan dari orang tua Cindy Amadea. Dipersilahkan, Bapak Ardi. Salam, selamat pagi, Bapak Pendeta Agus Suyanto yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irman Arminto, Bapak Ibu Guru SD Kristen Tirta Marta Ciniri, PPK Penabur yang kami hormati, dan tentu saja anak-anak kami semua yang kami cintai. Bapak Ibu, kami di sini perkenankan mewakili orang tua murid untuk memberikan beberapa pesan. Semoga bisa sebagai bekal untuk anak-anak kami menghadapi ujian akhir di SD Tirta Marta ini yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Anak-anak yang kami kasihi, anak-anak yang pada saat ini akan mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian akhir. Sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian, baik itu ujian praktek maupun ujian tertulis, yang tentu saja kelihatannya masih akan didahului dengan penilaian akhir semester. Di hati anak-anak pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa takut. Sebenarnya mudah. Seperti Bapak Pendeta tadi telah panjang lebar memberikan banyak sekali nasihat, banyak sekali contoh, agar anak-anak sekalian bisa tumbuh rasa semangatnya, yaitu rasa khawatir dan takut itu bisa hilang dengan cara satu, kalian harus berdoa, memohon kepada Tuhan bimbingan. Dan yang kedua, belajar yang giat, belajar yang rajin. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kalian harus menjaga kesehatan. Makan yang teratur, istirahat yang teratur, istirahat yang cukup. Mengapa kita harus berdoa? Karena agar supaya kalian bisa berhasil meraih cita-cita kalian. Agar supaya kalian bisa meraih keberhasilan di dalam persiapan menghadapi ujian akhir ini, maka hadirkanlah dalam diri kalian, di dalam hati kalian semua, adalah rasa sukacita. Kalian harus melakukan belajar itu dengan penuh sukacita. Dan minta itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan memberkati kami. Memberkati belajar kami. Berikanlah kami sukacita Tuhan. Sehingga kami bisa dengan senang belajar. Papa Mama yakin, apabila anak-anakku semua dengan penuh sukacita, tidak bersungut-sungut di dalam belajar, maka kalian akan dengan mudah memahami apa yang mungkin belum kalian pahami. Matematika susah, bahasa Inggris apalagi. Aduh, saya harus menghafalkan IPS, harus menghafalkan PPKN. Namun jangan khawatir. Hilangkan rasa takut, rasa khawatir kalian itu
dengan minta tolong kepada Tuhan untuk menyertai dan hadirkan rasa sukacita, rasa gembira di dalam kalian mempersiapkan diri belajar. Sehingga kalian akan bersungguh-sungguh, kalian akan bersemangat. Mana mungkin aku bisa bersemangat? Untuk apa? Kalian harus ingat bahwa kalian mempunyai cita-cita yang pastinya kalian akan sangat bersukacita nanti apabila cita-cita kalian yang telah kalian gantungkan di bintang-bintang sana, itu kata pepatah, berhasil, kalian pasti akan sangat bersukacita. Dan itulah yang harus kalian pakai untuk menyemangati diri kalian sendiri dan dibantu dengan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah karena asiknya belajar, karena sibuk belajar, akhirnya lupa makan, akhirnya lupa tidur. Itu tidak boleh terjadi. Kalian harus menjaga kesehatan. Tidur yang cukup, makan yang teratur, dan berdoa. Berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh. Papa Mama yakin pasti kalian akan sukses. Mungkin ini saja Bapak Ibu Guru yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak kami untuk bisa diingat bahwa di dalam persiapan menghadapi ujian yang sebentar lagi akan dijalani ini, yang pertama, berdoa, penuh sukacita di dalam belajar, dan jaga kesehatan. Itu saja. Semoga anak-anak kita, anak-anak kami, bisa Tuhan selalu berikan berkat kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, hingga sampai nanti tiba saatnya menjalani ujian dengan lancar, dengan sukses, dan dapat meraih keberhasilan menyelesaikan studi di SD Tirta Marta ini sebagai lompatan pertama untuk meraih sukses yang akan dicapainya sesuai dengan cita-cita masing-masing. Sekian Bapak Ibu Guru, waktu kami kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semangat pagi. Bu Winda. Terima kasih untuk Bapak Ardi Nugroho yang telah memberikan pesan-pesannya kepada anak-anak, khususnya anak-anak kelas 6. Terima kasih untuk menyemangati juga anak-anak kami untuk boleh mempersiapkan ujian nanti. Yang pasti anak-anak segala usaha harus menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha kalian ya. Oke, mari kita akan melanjutkan. Kita akan mendengarkan ungkapan motivasi dan dukungan sebagai semangat dari adik kita, yaitu adik kelas, yaitu akan diwakili oleh adik Albert Tito. Yang terkasih, kakak-kakak kelas 6 SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere, kami adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 5 mengucapkan selamat belajar dan selamat berjuang dalam ujian akhir kelas 6. Pesan kami adalah, kakak-kakak jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kakak-kakak harus yakin bahwa Tuhan selalu memberkati semua usaha yang dilakukan dengan jujur. Sekali lagi, selamat belajar dan selamat menempuh ujian akhir. Tuhan memberkati kakak-kakak semua. Semangat ya!
Oke, terima kasih untuk Albert yang telah memberikan motivasi dan dukungannya untuk kakak-kakak kelas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan anak-anakku semuanya, kita akan doa syafaat. Doa syafaat ini yaitu untuk perwakilan orang tua, nanti akan dibawakan oleh Bapak Samuel Kristanto, orang tua dari Benedik Putra Kristanto, dan nanti untuk perwakilan guru akan dibawakan oleh Ibu Ignacia Sartini dan akan ditutup oleh Pendeta Agus Wianto. Dipersilakan. Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa bagi persiapan anak-anak kita semua. Bapak yang baik, kami mengenal Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur kalau hari ini kami semua diberikan kesehatan, kami dimampukan untuk hadir bersama-sama dengan anak-anak kami di layar Zoom ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur juga selama pandemi Tuhan memelihara anak-anak kami, sehingga sampai hari ini kami boleh melihat anak-anak kami sehat, anak-anak kami kuat, dan anak-anak kami akan masuk di dalam persiapan ujian akhir. Itu Tuhan, kami mohon kiranya tangan-Mu yang kuat itu Tuhan, boleh memberikan kesehatan kepada anak-anak kami semua. Tuhan memelihara mereka hari lepas hari di dalam persiapan menuju ujian nanti. Supaya mereka memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Mereka boleh mengerjakan segala soal ujian yang sudah dipersiapkan. Dan mereka juga Tuhan boleh belajar dari hari ke hari untuk persiapan ujian di bulan Maret, untuk ujian di bulan April, dan juga di bulan Mei nanti. Kami percaya Bapak bahwa kekuatan-Mu lah yang akan menolong anak-anak kami untuk mereka boleh setia pada saat mereka mengerjakan ujian. Tuhan memberikan mereka hikmat supaya apa yang sudah mereka dapatkan yang diajarkan oleh para guru dan juga di dalam belajar mereka, Tuhan menyertai dan memimpin pada saat mereka mengerjakan soal-soal ujian. Terima kasih untuk seluruh orang tua yang mendukung, yang selama ini ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, hikmat daripada Engkau juga yang akan menolong kami para orang tua, untuk kami selalu boleh mengingatkan, boleh membantu menolong mereka Tuhan. Kami percaya kami memiliki Engkau, Allah kami yang hidup, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang sukses di dalam menyelesaikan semua soal-soal ujiannya. Dan terlebih lagi, mereka boleh mendapatkan nilai yang terhormat karena mereka jujur di dalam mengerjakan semua soal-soal. Dan mereka boleh berbangga bahwa hasil yang mereka dapat adalah hasil di mana mereka tunduk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan anak-anak kami semua di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kesehatan kami menyerahkan semua yang ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah tangan Tuhan yang kuat, malaikat Tuhan akan menjaga kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas kasih-Mu kepada kami, terlebih terhadap anak-anak kami, kelas 6 SDK Tirta Marta Cinere Tuhan, yang selalu Engkau dampingi di dalam belajarnya selama 5 tahun ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami menghadap Engkau, dengan kerendahan hati kami menghadap Engkau dan memohon kepadamu Tuhan, kiranya Allah tetap menyertai anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan akan memberikan kesehatan dan daya tubuh kepada anak-anak kami ini Tuhan,
sehingga ketika anak-anak kami ini mempersiapkan diri menghadapi ujian, mereka tetap dalam kondisi sehat Tuhan. Demikian pula Tuhan, kiranya Tuhan memberikan ketenangan di dalam menghadapi ujian yang akan anak-anak hadapi, sehingga secara mental mereka bisa siap dan tetap semangat, tidak mudah untuk putus asa atau menyerah Tuhan. Tuhan, perkenankanlah kami memohon kiranya Tuhan memberikan kelancaran di dalam ujian anak-anak kami, terutama Tuhan seluruh perangkat yang akan digunakan oleh anak-anak kami, perangkat jaringan internet yang digunakan agar tidak mengalami kendala saat anak-anak kami melakukan ujian. Demikian ya Tuhan permohonan dan doa kami, kiranya Tuhan mengabulkan doa-doa kami ini. Itulah doa-doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu, seraya kami terus memohon Tuhan dampingi kami. Kami mau menghadirkan Tuhan setiap persiapan kami, setiap memberi kami, khususnya untuk anak-anak. Kami sudah mendengar filosofi 5 jari, kami ingin menjadi yang baik. Tuhan tolong kami sehingga dengan belajar kami boleh terus menjadi yang baik. Kami mau mempersiapkan diri dan kami juga mau mohon berkat pimpinan Tuhan. Karena itu pimpinlah kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah diberi petunjuk dari guru yang boleh bersama kami, petunjuk dari firman Tuhan, dan juga dukungan moral dari orang tua. Biarlah petunjuk-petunjuk itu boleh kami ikuti untuk boleh menentukan arah cita-cita kami. Tuhan, kami juga boleh melihat Engkau yang maha tinggi, Engkau yang memberikan nafas hidup dan kesehatan, sehingga kami boleh terus mengantungkan diri kepada Tuhan. Kami tidak melihat pada kesulitan, tetapi kami boleh terus diberikan semangat dan kekuatan, iman dan keyakinan untuk kami boleh mengerjakan itu semua dengan baik. Tuhan, kami boleh belajar, kami adalah orang yang dikasih, anak-anak yang dikasih Tuhan, dan juga dikasih orang tua kami, dan kami juga ingin membawa nama baik sekolah itu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Kami mau menyerahkan doa syafaat ini di dalam satu nama, Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, dalam kehidupan kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, karena kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Marilah kita pujikan dengan lagu Jangan Khawatir dari PKJ 302. Jangan
Doa sudah disampaikan, ingatlah bahwa doa kami semua akan menyertai kalian menempuh semua rangkaian ujian dengan baik. Namun, keberhasilan akan menjadi kenyataan, tak kalah didukung oleh kejujuran masing-masing kita. Berbuatlah semua hal bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Serahkanlah semua perbuatan kepada Tuhan, maka semuanya akan dibuatnya berhasil. Bergiatlah, berusahalah dan percaya kepada Sang Pengharapan yaitu Tuhan. Hadirkanlah Tuhan dalam setiap usaha dan perjuangan. Inilah ungkapan syukur kita sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan kesempatan untuk menjalani pendidikan di dunia ini. Dan satu hal lagi, janganlah menyerah pada apapun. Tuhan beserta selalu kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita tidak boleh menyerah pada apapun. Kita harus mencoba berusaha. Dan kita harus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Marilah kita pujikan, ku tak akan menyerah.
pengutusan dan berkat. Terima pengutusan dan berkat. Berdoa dan belajar itu kehendak Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami. Dukung, kuatkan, dan doakan anak-anak dalam ujian. Ya Tuhan, mampukan kami. Jangan mencari nilai di hadapan manusia, tetapi carilah nilai di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya Tuhan, bimbinglah kami. Perbuatlah semua karyamu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kami mau Tuhan, mampukan dan bimbing kami. Pergilah, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Berdirilah teguh, jangan goyah, teruslah berusaha. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, supaya hatimu tenang menyongsong ujian yang akan berlangsung dan mendukung anak-anak dalam ujian. Pimpinlah dan berkatilah kami ya Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk meresapi firman Tuhan yang tadi telah diberikan. Saat teduh selesai. Ibadah persiapan ujian telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus yang telah berkenan melayani kita semua di dalam ibadah persiapan ujian. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Oke. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, dan anak-anak yang telah hadir pada persiapan ujian kali ini. Dan kita akan lanjutkan, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Harminto. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Ibu Winda. Yang terhormat Pendeta Agus Priyanto, yang terhormat Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 6, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SDK Tirta Marta BPK Pendapur Cinere, dan yang terkasih anak-anakku semuanya kelas 6 SDK Tirta Marta BPK Pendapur Cinere. Shalom, atas kemurahan Tuhan pada saat ini Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama Bapak Ibu guru, orang tua peserta didik, anak-anak mendapatkan pencerahan firman Tuhan, ya, melakukan ibadah dalam rangka persiapan ujian kelas 6 dalam rangkaian panjang yang akan dijalankan nanti. Dan terima kasih Pendeta Agus atas firman Tuhannya yang begitu menginspirasi, menguatkan anak-anak kami, Pak Agus, untuk mengadakan atau melakukan ujian sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022 tahun ini. Nah, anak-anakku semuanya,
Pak Ar tidak panjang lebar untuk menyampaikan motivasi karena sudah banyak dari firman Tuhan Pendeta Agus dan dari orang tua, dari Bapak Ibu guru dukungannya, bahkan dari adik-adik kelas anak-anak. Kalian semuanya sudah mendapat dukungan juga dari adik kelas ya. Nah sekarang Pak Ar tanya, setelah mendapat bimbingan firman Tuhan, pencerahan firman Tuhan yang dilayangkan oleh Pendeta Agus tadi, apakah anak-anak masih takut dalam menghadapi ujian? Ya, adakah yang masih takut atau sudah berani semuanya, sudah siap? Pak Ar nanya saja. Ayo, ada yang jawab? Tidak takut? Sudah tidak takut? Anak dijawab. Tidak takut, hebat ya. Berarti sekarang masih dikit. wah masih ada sedikit ya. Nah ini luar biasa. Jadi sudah mendengarkan firman dari Pak Pendeta Agus ya, bahwa sudah perlu tidak takut karena tadi kita mengerjakan sesuatu bersama siapa? Anak-anak. Bersama Allah kan? Orang tua memberikan dukungan, Pendeta Agus memberikan dukungan, Bapak Ibu guru karyawan memberikan dukungan, adik-adik kelas, semuanya mendukung. Siapa yang takut lagi? Nggak ada yang takut. Nah, nggak ada yang takut berarti semangat loh. Semangat mengikuti ujian ya. Kemudian Pak Ar tanya lagi sekarang. Pertanyaan kedua adalah, ya, maukah kalian ingin membanggakan orang tua? Nah, pertanyaannya iya atau tidak? Ayo siapa? Iya. Betul. Ya. Benar. Ya. Benar. Bapak Ibu orang tua sebagai saksi ya, Bapak Ibu guru sebagai saksi, Pendeta Agus sebagai saksi ya. Di sini mau membanggakan orang tua. Nah, sekarang kalau anakku semuanya sudah belajar di SD itu hampir 6 tahun dan akan finish endingnya di kelas 6, ingin membanggakan orang tua, apa yang akan dilakukan dengan membanggakan orang tua untuk finish atau selesai pendidikan di SD? Ayo, siapa bisa jawab? Belajar dengan tekun agar mendapatkan yang bagus saat ujian. Wah, luar biasa. Setuju? Teman-teman lainnya setuju jawaban teman kalian? Setuju. Nah, kalian sudah mempunyai komitmen ingin membanggakan orang tua dengan berprestasi. Meskipun nilai tidak segalanya ya, nilai akademik ya kan. Tadi Pak Pendeta Agus sudah menulis, ada slide-nya, ada apa? Ijazah. Itu tidak segalanya, tetapi kalian kan ingin membanggakan orang tua ya, belajar 6 tahun, ada kenang-kenangan di SD yang akan dituliskan oleh Bapak Ibu guru. Menuliskannya dari apa? Dari perjuangan anak-anak semuanya. Misalnya saya sebut aja, misalnya Angel punya target matematika dapat 10. Wah, ditulis di ijazah 10. Nah, itu nanti kalau Angel udah dewasa, udah SMA, udah kuliah, sudah bekerja dan sebagainya, ada kenang-kenangan SD. Ya dulu saya matematika 10 ya. Begitu kan? Akan menginspirasi berikutnya ketika SMP, lihat lagi SD. Wah, SD dapat 10, beban berat nih, SMP harus sungguh-sungguh matematika dapat 10. Waduh, SMP juga, SMA. Wah, sungguh kuliah, sungguh. Nah, itu sebagai dasar letak dasar di SD ini kalian torehkan yuk torehkan yang baik, yang maksimal, genjot semaksimal mungkin kemampuan anak-anak semuanya. Tadi lagunya tadi luar biasa tadi ya, semua bisa kan, apa yang dilakukan bisa karena ada tangan Tuhan, ada rencana Tuhan kan rencana Tuhan rancangan damai sejahtera kan, bukan rencana kecelakaan kan. Kalian pasti bisa. Nah, itu terapkan kepada diri saya. Saya pasti bisa, saya harus bisa. Saya harus membanggakan orang tua dengan berprestasi, memperoleh nilai yang luar biasa. Jadi belajar 6 tahun, endingnya harus luar biasa. Mau membanggakan orang tua? Mau ya? Semangat ya, tetap semangat. Semangat mengikuti ujian. Dan tentunya seperti pesan dari perwakilan orang tua tadi, ya kan, yang sudah disampaikan, jaga kesehatan, sama, jaga kesehatan ya, jangan lupa. Makan yang baik, teratur, istirahat yang cukup, fokus dulu kepada ujian. Tuhan pasti menyertai kalian. Tuhan memberkati, selamat mengikuti ujian dalam rangkaian panjang di kelas 6 ini yang akan dimulai besok Senin dengan penilaian akhir tahun, dilanjutkan nanti dengan ujian tertulis berikutnya, dan ujian praktek. Sukses selalu untuk anakku semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Harminto. Kita tetap dukung untuk anak-anak kita ya, tetap semangat, jangan takut. Oke, ya, anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa ya, pasti bisa. Tuhan akan menyertai kalian semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak yang telah hadir pada ibadah persiapan ujian kali ini. Acara sudah selesai. Kita akan berfoto bersama ya, mungkin Bu Tuti. Halo? Ya, Bu Winda, kita foto Ya, bersama. Yang belum buka baik. kamera, mohon buka kamera. Ya, Nanti kita akan Mister berfoto bersama dan bagi Bapak Ibu yang Gimana? belum absen, tolong silahkan untuk absen di link Zoom ini ya.